Ada kabar cukup nggak mengenakan bagi fans Dua Lipa. Penyanyi asal Amerika yang sedang naik daun ini tempo hari menghadapi nggak cuman satu tapi dua gugatan pelanggaran hak cipta, alias dia dituduh menjiplak terkait lagu hitnya yang berjudul Levitating. Lagu yang cukup terkenal di remaja-remaja zaman sekarang ini digugat oleh band reggae yang bernama Article Sound System, yang terang-terangan menuduh Dua Lipa menjiplak lagu mereka yang berjudul Live Your Life. Kita coba dengar lagunya sama-sama, Mbak. Sunrise now, don't stop till you have it. I got you, moonlight, you're my. Tapi gini Pak, kalau kita lihat sama-sama secara hukum plagiarismenya, Michael Harrington dan Judith Vinell yang merupakan ahli musik dan pernah terlibat dalam kasus hak cipta serupa menyebutkan jika untuk menentukan pelanggaran hak cipta diperlukan lebih dari sekedar kemiripan dalam suara. Vinell menjelaskan bahwa hak cipta melindungi ekspresi musik tertentu seperti liriknya, seperti melodinya, atau progresi chordnya. Lagu-lagu dapat memiliki gaya dan suara yang sangat mirip tanpa menyebabkan gugatan hak cipta. Nah, dalam kasus lagu Dua Lipa ini, para penggugat perlu membuktikan akses mereka terhadap karya mereka baik melalui rangkaian kejadian, penyebarluasan atau kesamaan yang mencolok. Tapi yang jadi pertanyaan di sini kan, apa Dua Lipa atau pencipta lagunya, komposernya memang benar-benar menjiplak lagu lain? Dan ini sengaja atau nggak disengaja, Pak? Ini yang akan jadi perbincangan kita di video kali ini. Kita langsung sangkutin aja topik utama kita kali ini dengan definisinya. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya, ide atau tulisan seseorang dan mengklaimnya sebagai milik kita sendiri tanpa memberitahu atau memberi pengakuan kepada sumber aslinya. Ini melibatkan penyalinan kata-kata, frase atau gagasan secara langsung tanpa izin atau atribusi yang tepat atau katakanlah tanpa kredit. Plagiarisme merupakan pelanggaran etika akademik dan profesional karena ini kan merampas hak kekayaan intelektual orang lain dan mencurangi penilaian atas kualitas karya seseorang. Dan seingat saya ada 3 model plagiarisme. Pertama ialah full plagiarism, menjiplak konten yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa adanya perubahan pada teks, gagasan, dan tata bahasa. Ini dianggap sebagai plagiarisme penuh, termasuk dengan melibatkan rilisan teks yang sama persis dari sumbernya dan menyebutnya sebagai karya diri kita sendiri. Berikutnya disebut partial plagiarism. Ini terjadi jika konten merupakan campuran dari beberapa sumber yang berbeda, di mana penulis telah mengubah secara ekstensif teks aslinya, maka disebut sebagai plagiarisme sebagian. Dan yang terakhir ialah self-plagiarism, ketika seorang menggunakan kembali karya sendiri yang telah dipublikasikan sebelumnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka disebut sebagai self-plagiarism. Ini juga terjadi ketika seseorang kembali mempublikasikan karya mereka sendiri padahal setelah atau sebelumnya mereka sudah pernah merilisnya atau mempublikasikannya gitu loh. Nah, plagiarisme ini kan bisa berdampak serius terhadap reputasi satu individu dan sebenarnya sangat bisa memiliki konsekuensi hukum dalam beberapa kasus yang terjadi gitu loh. Tapi di video ini kita bahas plagiarisme yang ya boleh kita katakan natural, Pak. Jadi bayangkan aja Pak, seorang seniman melukis sebuah gambar yang dianggapnya sebagai karya asli hanya untuk menemukan bahwa gambar tersebut sangat mirip dengan karya seniman lain yang pernah dilihatnya sebelumnya di masa lalunya. Namun ia juga nggak ingat bahwa ia pernah melihat gambar tersebut sebelumnya dan mengira ide lukisan ini murni berasal dari dirinya sendiri. Atau gampangnya biar pada paham kita pakai contoh Ahmad Dhani misalnya. Di suatu saat dia menulis lirik lagu dan melodi yang dia yakini sebagai inspirasinya sendiri, sebagai ciptaannya sendiri. Namun kemudian menemukan bahwa lagu tersebut sangat mirip dengan lagu yang pernah didengarnya di masa lalu. Dhani nggak sadar bahwa ia telah mengingat kembali lagu itu tanpa sengaja. Apa ini bakal jadi masalah? Ya sebenarnya selalu ada aspek yang bisa dipermasalahkan dalam hukum sih Pak. Tapi ini juga butuh pertimbangan yang lebih rumit lagi. Jadi gini, otak kita secara nggak sadar mengambil ide orang lain dan meyakinkan diri kita sendiri bahwa itu adalah hasil kreasi orisinal kita. Dan inilah yang disebut dengan kriptonesia. Langsung contoh kasusnya aja ya. Selain kasus Dua Lipa yang saya omongkan di awal video, sebenarnya ada satu lagi yang saat itu sangat menggemparkan dunia musik internasional,
adalah pada dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh Led Zeppelin, band folk rock salah satu pionir heavy metal asal Inggris, dengan lagu fenomenal mereka Stairway to Heaven. Kasus ini menarik perhatian dan pemeriksaan hukum yang signifikan yang sekaligus menurut saya menggarisbawahi kompleksitas dari plagiarisme tanpa kesengajaan dalam ranah kreatif khususnya penciptaan lagu. Ceritanya Pak, pada tahun 1971, Led Zeppelin merilis lagu mereka Stairway to Heaven yang dengan cepat menjadi salah satu lagu rock paling terkenal sepanjang masa. Namun setelah itu muncul klaim bahwa melodi gitar pembukaan atau intro dari lagu Stairway to Heaven ini sangat-sangat mirip dengan lagu berjudul Taurus, lagu yang diciptakan oleh band asal Amerika namanya Spirit, yang sebenarnya juga lagu ini sudah dirilis lebih dulu daripada lagu Stairway to Heaven itu tadi. Nah, singkatnya dan sederhananya, Spirit langsung menuduh bahwa Led Zeppelin secara nggak sah menjiplak unsur musik yang khas dari lagu mereka Taurus untuk komposisi ikonik lagu Led Zeppelin Stairway to Heaven ini. Kasus ini berpusat pada apakah Led Zeppelin secara sadar atau enggak sadar melakukan plagiarisme pada melodi yang dipersengketakan. Dan selama persidangan hukum, para ahli di bidang yang terkait memberikan kesaksian dan membandingkan kedua lagu tersebut secara berdampingan, sekaligus menyoroti kemiripan dalam sequence intro lagu keduanya. Lead gitar dan frontman Zeppelin, Jimmy Page dan Robert Plant, mengakui bahwa mereka memang kenal dan pernah mendengarkan lagu-lagu ciptaan Spirit. Tetapi yang namanya band dengan status raksasa rock yang jelas jauh lebih terkenal ya, mereka dengan tegas membantah adanya plagiarisme yang disengaja. Nah, nama besar mereka juga yang akhirnya turut mempengaruhi juri akhirnya memutuskan untuk memihak pada Led Zeppelin dengan menyimpulkan bahwa meskipun lagu-lagu tersebut memiliki beberapa elemen yang mirip, bagian lagu yang dipersengketakan ini tadi bukanlah bentuk pelanggaran hak cipta. Nah, di akhir meski gugatan Spirit ini gagal, kasus Stairway to Heaven tetap menjadi menurut saya contoh yang penting dari kriptomnesia atau plagiarisme nggak disengaja dalam spesifiknya industri musik dan ranah kreativitas secara umum. Kalau menurut saya sendiri, saya sudah cukup akrab dengan Zeppelin sejak sekolah dasar karena orang-orang tua di rumah sering banget muter kasetnya zaman dulu, dan ketika saya dewasa dan sudah banyak referensi atau sudah mendengarkan berbagai macam khazanah musik, baru saya tahu kalau memang Led Zeppelin ini memang doyannya jiplak Pak. Nah, ini kalau kalian memang ngefans sama Zeppelin pasti udah tahu kalau banyak komposisi-komposisi lagu mereka yang memang terang-terangan nyontek dari lagu-lagu folk dan blues zaman dulu. Jangankan komposisinya Pak, liriknya aja juga banyak yang nyolong kok Led Zeppelin ini. Dan Jimmy Page atau Robert Plant sendiri sebenarnya nggak keberatan dibilang jiplak karena mereka menurut saya berhasil mengangkat lagu-lagu mereka ke level yang jauh lebih tinggi di saat itu. Ya, asal jangan digugat di pengadilan kan ya. Ya, ini intermezzo aja soal kasus ini dan mungkin bisa kita bahas di topik yang lain. Dan satu lagi yang tempo hari juga cukup meriah di YouTube, ialah kasus dari si Timothy Ronald yang menurut YouTuber lain dan para netizen setelah merangkumkan bukti-bukti yang nggak bisa dibantah sudah menjiplak dari konten Andrew Tate. Jujur aja saya baru tahu soal Timothy ini dari kabar di media massa soal plagiarismenya ya. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, konten Timothy Ronald ini dalam konteks kriptomnesia ini bisa dibilang sah Pak. Kenapa sah? Ya kita belum tentu tahu juga kan ke Andrew Tate atau orang lain yang diconteknya ini orisinil apa enggak juga mereka ini. Bisa aja Andrew Tate ini juga sebenarnya nyolong ide atau membicarakan pengalaman orang lain dan membincangkan pengalaman itu seakan itu pengalamannya sendiri dan sudah pernah dilaluinya sendiri gitu loh. Yang dalam tanda kutip telah terjadi fenomena kriptomnesia itu tadi. Karena gini Pak, konten atau ide orisinal itu bisa dikatakan hampir nggak ada. Dan ini ada teorinya juga yang nanti insya Allah kita juga akan bahas. Jadi bukan statement ciptaan saya sendiri. Dan sedikit banyak yang bisa dan biasa dilakukan manusia itu cuma meniru dan memodifikasi lalu memberi cap bahwa ini ciptaan kita, ini orisinil bikinan kita sendiri. Nah, menurut saya sebagai viewer kita harus bijak dan menahan diri sejenak untuk berpikir yang bikin kita kesel dari kontennya Timothy ini karena kita telah dirugikan dari kontennya atau kita cuma kesel sama gaya tengilnya yang sok-sokan gitu kan.
Kalau kita dirugikan ya tuntut aja di pengadilan, bawa aja ke polisi, jalan yang bener gitu kan di negara hukum. Nah kalau kita ini ternyata cuman gak cocok sama gaya atau pembawaannya, ya itu masalah personal masing-masing juga kan. Nyatanya gak bisa dipungkiri juga kalau banyak orang-orang yang orang-orang yang jarang baca buku dan mereka yang merasa bisa tersemangati oleh kesuksesan orang lain, yang memperoleh manfaat dari kontennya dan menemukan solusi serta motivasi dari videonya. Jadi menurut saya profilnya masih akan terus bisa bertahanlah di dunia motivasi dan topik soal cara menjadi kaya dengan melihat YouTube. Dan bagi saya sendiri yang aneh itu kalau kita kreatif dalam mencari kesalahan orang lain. Jadi kreativitas kita itu bukan untuk creating something atau membuat sesuatu, tapi untuk melulu criticizing. Dan kalau ditanya apa karyanya, ya nihil-nihil baik pak. Tapi ya perlu saya tekankan juga kalau saya nggak membela Timothy Ronald dari apa yang sudah dilakukannya dalam batas-batas tertentu dan mengacu pada teori tertentu, itu juga tetap sah. Tapi juga saya menahan diri untuk nggak ujuk-ujuk menuduh Timothy Ronald sebagai penjiplak atau tukang translate konten orang karena adanya satu fenomena yang akan jadi bahasan kita di video ini. Nah kembali pada kasus-kasus terkenal yang melibatkan Zeppelin, Harry Potter atau Dua Lipa, semuanya ini kan menyoroti tantangan dan kontroversi yang mungkin saja terjadi dalam kategori fenomena plagiarisme tanpa kesengajaan pak. Dan ini akhirnya mengingatkan saya soal adanya batas yang sensitif antara kreativitas, inspirasi dan peminjaman gak disengaja dari ide atau produk kreativitas gitu loh. Kriptomnesia ini kan bias kognitif atau aktivitas mental yang memanfaatkan kecenderungan otak kita untuk mengingat informasi tapi secara nggak akurat. Hal ini bisa berkisar dari kita tanpa sadari mengambil ide orang lain sampai dengan menggandakan karya seni orang tersebut. Dan kriptomnesia ini juga ada dua tipe. Pertama ialah ketika kalian berpikir sebuah ide yang seakan-akan baru dan orisinil, tapi kenyataannya kalian cuma lupa jika kalian pernah punya ide ini sudah seperti ini di masa lalu. Dan jenis kedua kriptomnesia ini ialah ketika kita merasa punya ide yang benar-benar baru, tapi ternyata ide ini adalah ide milik orang lain yang pernah kita baca atau pernah berinteraksi dengan kita di masa lalu. Nah ini yang punya kecenderungan dicap sebagai plagiarisme. Konsep kriptomnesia ini kan menekankan bahwa banyak pemikiran kita sebenarnya belum tentu benar-benar milik kita. Ini ialah sebuah ketidaksadaran plagiarisme kalau saya sebut, di mana satu individu dengan keliru meyakini bahwa pemikiran atau ide yang dia miliki adalah kreasi orisinalnya sendiri. Padahal sebenarnya mereka sudah pernah kenal atau pernah lihat sebelumnya dan kemudian lupa, dan seringkali kelupaan ini dijadikan alasan yang menguntungkan diri sendiri pak. Pertama disebut dengan istilah kriptomnesia ialah pada tahun 1901 oleh seorang psikiatris bernama Theo Flournoy. Kriptomnesia berasal dari kata kripto yang berarti tersembunyi dan nesia yang berarti ingatan. Nah tercatat Flournoy ini mengamati sebuah adegan eksorsisme atau kesurupan yang mana manusia mengaku disusupi oleh arwah-arwah orang lain yang gentayangan gitu ya. Dan dia ini yang disurupi ini sanggup menceritakan pengalaman arwah-arwah tersebut dengan detail. Padahal setelah diinvestigasi lebih jauh, orang yang kesurupan ini bisa disimpulkan ia pernah melihat atau membaca keseluruhan pengalaman para arwah yang menyusupinya ini di masa yang lalu. Dan pada saat ia mengaku kesurupan di hari ini, ingatan-ingatan bacaan di masa lalu ini tiba-tiba muncul dengan gamblang di pikirannya sekali lagi. Dan dari sini kita juga tahu jika kriptomnesia ini memang mirip pseudoscience atau ilmu-ilmu gombal karena saking abstraknya penjelasannya dan kejadian serta fenomenanya gitu loh. Meski kalau kita runut lebih jauh lagi, manusia ini kan memang punya kecenderungan untuk mengadopsi pak. Sebenarnya manusia itu makhluk yang punya tendensi untuk meniru dan kadang-kadang mencuri ide-ide eksternal. Kita bisa mengklaim bahwa karya kita dicuri orang lain, di mana orang lain ini kalau kita investigasi lagi, kalau kita telisik lagi, pasti punya karakter yang sama dengan diri kita sendiri. Atau orang lain menuduh kita mencuri idenya karena kita lebih banyak memiliki karakteristik yang sama dengan orang ini tadi. Misalnya di Jakarta sebutlah ada jual cilok ya, gerobaknya ukurannya sekian, produk bentuknya juga seperti ini dan seperti itu, dan brandingnya juga spesifik demikian. Lalu beberapa bulan berikutnya di Solo
muncul kurang lebih hal yang sama, persis betul-betul sama, dan hanya mengalami sedikit modifikasi pada nama dan model desain brandingnya. Ya kalau rasa produk relatif dan tergantung perspektif masing-masing kan ya, cilok. Nah, pedagang cilok di Jakarta dan pedagang cilok di Solo, sebenarnya punya banyak karakteristik yang sama pula. Ini berarti bisa disimpulkan secara psikologis kita ini cenderung mempromosikan atau bahkan yang paling negatif ialah cenderung mengambil keuntungan satu ide atau karya yang memang menyerupai ide atau harapan kita sendiri gitu loh. Nah, apakah pedagang cilok di Solo ngaku kalau dia nyolong ide jualan cilok dari pedagang di Jakarta? Ya kan nggak mungkin, Pak. Karena memang ada beberapa kemungkinan. Nah, pertama, ia memang niat mencuri dengan sadar, atau memang kedua yang terjadi ialah fenomena kriptomnesia, di mana satu tempo pedagang Solo ini berlibur di Jakarta dan nggak sengaja papasan sama penjual pedagang cilok di Jakarta tadi. Lalu ketika dia pulang ke Solo, muncul ide entah dari mana untuk dia memutuskan tiba-tiba dagang cilok yang dia sendiri menurut dirinya sendiri itu ialah ide yang sangat orisinal. Sekali lihat kita memang bisa lupa, tapi alam bawah sadar kita terus menyimpan dan satu saat ini muncul kembali seperti ide orisinal yang nggak tahu dari mana munculnya. Makin kacaunya soal kriptomnesia ini terjadi nggak hanya pada satu individu, tapi juga bisa terjadi pada komunal atau kolektif. Salah satu contoh nyata dari kriptomnesia kolektif ini adalah kasus Rosalind Franklin dan penemuan struktur DNA. Nah, dikisahkan pada tahun 1950-an ini Rosalind Franklin melakukan penelitian X-ray yang melibatkan kristalografi yang sangat inovatif waktu itu, yang sanggup memberikan wawasan penting tentang struktur helix ganda DNA seperti gambar-gambar DNA yang biasa kita lihat di hari ini. Namun ternyata karyanya ini nggak sepenuhnya diakui pada saat itu, dan data-data temuannya ini dibagikan tanpa sepengetahuannya atau persetujuannya kepada orang bernama James Watson dan Francis Crick, yang kemudian menerbitkan model terkenal dari struktur DNA yang seperti kita kenal sekarang. Meskipun Watson dan Crick ini mengakui pentingnya data Franklin dalam publikasi mereka, kontribusi Franklin tetap nggak diberikan pengakuan dan penghargaan yang setara gitu loh. Peran Franklin ini malah terlupakan dan terabaikan selama bertahun-tahun. Nah, ini kan contoh kriptomnesia kolektif yang bisa terjadi dalam komunitas orang-orang pintar, komunitas ilmiah yang levelnya tinggi. Nah, lantas pertanyaan berikutnya ialah bagaimana kriptomnesia ini terjadi? Kita kan jadi mikir gitu ya, kok bisa yang modelan gini ini bisa terjadi, dan ini abstrak dan aneh gitu loh. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk plagiarisme nggak sadar ini adalah bahwa otak kita melakukan semacam kesalahan mental dengan membingungkan dua bentuk memori yang berbeda. Yang pertama adalah memori semantik. Memori semantik ini adalah jenis memori jangka panjang yang terkait dengan pengetahuan umum tentang dunia dan seisinya, tentang konsep, tentang fakta dan makna sebuah kata. Misalnya tikus ialah mamalia, beranak dan makan sabun misalnya. Atau bahwa H2O ialah air dan Jakarta ialah ibu kota Indonesia. Sedangkan memori autobiografis adalah jenis memori yang berkaitan dengan pengalaman pribadi seseorang, termasuk peristiwa, tempat, emosi, dan detail yang terkait dengan kehidupan diri kita sendiri. Memori autobiografis ini adalah memori tentang momen-momen yang kita alami dan memiliki kekaitan erat dengan identitas dan sejarah hidup kita sendiri. Contohnya misalnya momen pas kelulusan sekolah, inget pernah nyolong di Indomaret, pernah kabur dari tilangan polisi, atau inget pas waktu TK pernah renang di Comberan. Nah, ini semuanya ini kan jenis memori autobiografis. Tapi ketika kriptomnesia ini terjadi, otak kita secara keliru mengkategorikan sebuah peristiwa yang seharusnya disimpan sebagai memori autobiografis malah disimpan menjadi memori semantik murni. Dan buruknya lagi, hanya informasi mentah dari ingatan ini yang tetap ada, sementara konteks yang lebih detail dan lebih luas hilang dalam proses kekeliruan otak ini tadi. Carl Gustav Jung dalam tulisannya Man and His Symbols mencoba menggambarkan kriptomnesia seperti contoh seorang manusia yang dengan sangat detail dan teliti menyusun sebuah plot cerita untuk novel dari A sampai Z. Namun sebelum ia masuk ke Z, dia malah mengingat satu ide yang sama sekali baru dan lebih baik dari plot bikinan awalnya.
Maka berakhirlah rencana plot awalnya ini dengan adanya ide baru yang datang kepadanya, seakan-akan dia sudah dapat ilham atau inspirasi baru yang sangat orisinil. Nah, kalau orang ini ditanya Pak, ia nggak akan bisa menjelaskan dari mana datangnya ide plot baru ini. Ia mungkin juga nggak sadar sudah mengubah susunan plot awalnya sendiri. Tapi jelasnya orang ini sudah bisa menciptakan satu plot novel fiksi yang sungguh apik. Namun ketika ini dinilai atau dibaca oleh berbagai macam orang lain, barulah bisa ditemukan jika novel bikinannya ini, plotnya sangat mirip dengan novel penulis lain yang sudah terbit duluan. Nah, tambahan lagi, fenomena kriptomnesia ini seperti yang dijelaskan oleh ahli syaraf terkenal bernama Oliver Sacks, menyatakan bahwa sebagian dari kenangan paling berharga kita mungkin malah sebenarnya nggak pernah terjadi pada kita. Sebenarnya malah terjadinya pada orang lain gitu loh. Oliver Sacks berspekulasi bahwa banyak kegembiraan dan motivasi atau bahkan hasrat kita yang kita yakini sebagai orisinal datang dari dalam diri kita mungkin telah dipengaruhi oleh saran-saran orang lain yang secara kuat membentuk kita, baik secara sadar maupun gak sadar, hanya untuk kemudian kita lupakan sendiri dan muncul tiba-tiba di masa depan. Nah, di era informasi yang super cepat seperti hari ini dengan tuntutan yang semakin meningkat, faktor-faktor seperti stres, multitasking, dan waktu yang seakan-akan cepat berlalu memang bisa mempengaruhi kemungkinan terjadinya plagiarisme secara nggak sengaja, dan ini memang gejala awalnya. Dan hal ini akhirnya malah menciptakan kekhawatiran karena bisa membuat individu, bisa membuat kita sendiri meragukan aslinya ide-ide kita sendiri gitu loh. Atau malah konten saya ini sebenarnya nyolong konten orang lain atau konten yang original yang sudah pernah terbit duluan, entah di mana saya juga nggak tahu Pak. Saya bisa aja beralasan lupa toh. Nah, kita kan seakan tiap waktu ini terus diserang dengan konten dan hampir nggak mungkin kita mengingat setiap sumber yang kita konsumsi. Otak kita di zaman sekarang ini makin nggak bisa diandalkan kok. Kalau memang masih bisa diandalkan, kita nggak bakal perlu pakai aplikasi produktivitas aneh-aneh di HP atau laptop kita kan. Kita nggak perlu pakai to-do list, kita nggak perlu pakai aplikasi reminder. Nah, jumlah besar informasi yang kita terima inilah yang sebenarnya yang bikin kita lebih rentan terhadap kriptomnesia. Contohnya gini Pak, kadang kita yang suka baca komik atau manga nih, suka nyadar sendiri seakan-akan plot cerita atau arc dari cerita sebenarnya cuma ngulang dari apa yang udah pernah diterbitkan sebelumnya. Paling gampang baca aja Dragon Ball kalau menurut saya nih. Ini bisa berarti juga Akira Toriyama, pencipta Dragon Ball ini secara nggak sadar memplagiat dirinya sendiri karena saking besarnya tuntutan dari penerbitnya untuk terus merilis chapter-chapter komiknya yang baru gitu loh. Tapi ya ini contoh aja, bukan berarti Akira Toriyama mengalami kriptomnesia atau dia memplagiasi dirinya sendiri kan, enggak. Nah, terakhir, bahaya nggak sih kriptomnesia ini? Nah Pak, kriptomnesia ini menjadi semakin negatif konteksnya ketika ada kecenderungan kita untuk mengabaikan ide-ide yang mungkin kita dapatkan dari orang lain, dan secara refleks biologis kita nggak memberikan pengakuan terhadap orang yang kita ambil idenya. Bahaya Pak, tergantung. Sebenarnya cara eksak untuk menghindari fenomena natural ini nggak pernah ada. Sejak zaman Nabi Adam pun putranya yang bernama Kabil menguburkan mayat putranya Habil perlu meniru cara burung gagak terlebih dulu kan. Jadi ya menurut saya memang sudah genetik spesies kita, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau manusia itu makhluk yang suka mengadopsi dan meniru. Meski memang ada katakanlah strategi atau taktik agar kita bisa sedikit melindungi diri dari fenomena kriptomnesia ini. Misalnya rutin catat ide kita dalam jurnal atau diary, di buku atau di HP. Atau kalau memang kita niru ide orang lain, ya secara legawa lah memberikan kredit atau atribusi atau katakanlah penghargaan dan pengakuan pada sumber aslinya. Selain itu, bisa juga kita melakukan tinjauan literasi sebelum ngerilis sebuah ide atau proyek. Dan menurut saya karena hari ini sudah ada Google dan internet ya juga sudah cukup cepat, hal-hal yang kayak gini seperti mencocokkan referensi atau tinjauan literasi ini kan sudah semakin instan waktunya dan nggak butuh waktu yang lama. Kita bisa cek kok apa ide dan proyek kita ini benar-benar inovatif dari diri kita sendiri atau jangan-jangan cuman fenomena kriptomnesia. Karena Pak memang sangat sulit sekali untuk melahirkan ide yang super orisinil yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain sebelumnya. Dan ini bukan hanya pendapat saya aja, karena filsuf sebesar Friedrich Nietzsche yang sampai hari ini dipuja dan dipuji oleh banyak
orang-orang pintar di seluruh dunia ternyata juga pernah tersandung plagiarisme tanpa disadari. Dan ini yang pernah dibahas oleh Jung, seorang psikolog besar dan filsuf yang juga menyebut jika Nietzsche dalam salah satu karya besarnya berjudul Also Sprach Zarathustra yang juga telah banyak beredar di Indonesia sudah mencontek kata demi kata dari sebuah buku yang pernah dibacanya di masa kecil, yang dimana buku itu sudah terbit 50 tahun lebih dulu dari karya Friedrich Nietzsche. Dan bagi Jung, ini bukan hal yang asing karena otak dan pikiran manusia memang kadang cenderung bekerja seperti ini, Pak. Dan menuduh orang selevel Nietzsche sudah sengaja menjiplak buku yang pernah dibacanya juga nggak mungkin. Namun juga ini semua dianggap sebagai peristiwa yang kebetulan saja juga konyol. Karena Nietzsche nggak pernah tercatat mengakui jika dirinya plagiat gitu loh. Beda dengan seorang penulis yang sadar akan kriptomnesianya sendiri seperti B.F. Skinner yang mengatakan, One of the most disheartening experiences of old age is discovering that a point you just made, so significant, so beautifully expressed, was made by you in something you published long ago. Salah satu pengalaman yang menyakitkan hati ketika sudah berumur tua ialah mengetahui jika ide yang kau ungkapkan yang sangat penting dan sangat terekspresikan dengan cantik sebenarnya sudah kau ungkapkan sendiri dalam satu hal yang telah kau terbitkan di zaman dulu. Nah, menurut saya, Jung percaya bahwa pemikiran manusia ini terikat oleh tradisi, konvensi, dan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Bagi Jung, kebanyakan pemikiran manusia cenderung berulang-ulang atau meniru pemikiran yang sudah ada di masa lalu. Nah Pak, menjadi pribadi yang berpikir independen dan orisinal membutuhkan keberanian untuk melampaui batasan-batasan yang ada. Dan katakanlah berani berpikir nyeleneh atau out of the box istilahnya, dan ini memang luar biasa sulitnya Pak. Karena jikapun ada tipikal out of the box ini sayangnya cenderung disepelekan atau diabaikan gitu ya, karena masyarakat seringkali menilai ide-ide baru dengan skeptis atau bahkan menolaknya keseluruhan karena dianggap mengancam struktur dan keyakinan yang sudah mapan di masyarakat gitu loh. Dan kalau kita gali siapa saja orang-orang hebat yang tertuduh plagiarisme, jawabannya banyak sekali Pak, dan nggak mungkin saya bahas satu-satu di video ini. Namun menurut saya kriptomnesia ini kan fenomena yang menunjukkan bahwa sebenarnya otak kita dan pikiran kita itu punya kapasitas dan ada batasnya. Jadi santai aja karena inspirasi memang bisa datang dari mana aja, dan ketika udah dapat inspirasi ternyata setelah diselidiki ini nggak orisinal juga, ya tetap gas saja santai, namun tetap mempertimbangkan tanggung jawab moral dan hukum sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan tinggal di negara hukum beristiadat gitu loh. Apa kalau kalian punya pendapat yang lain atau tambahan atau kritik dan saran, langsung tulis di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa like dan subscribe karena akan sangat membantu channel ini dalam berproduksi. Semoga kita bisa ketemu di lain topik di lain kesempatan. Wassalamualaikum.